Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dimanapun berada, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan pada hari ini menjadikan diri kita sebagai manusia untuk tetap beristiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi hamba-hambanya yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita aturkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya dalam menjalankan hidup di dunia ini kita perlu dasar yang kuat, kita perlu pedoman yang kuat. Salah satunya dasar hukum Islam tadi adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini adalah merupakan suatu ketentuan Allah, sudah ketetapan Allah bahwasanya Al-Quran tadi diturunkan oleh Allah sebagai penjelas, sebagai pembeda, sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah tidak hanya harus dibaca, tapi harus direnungkan, harus dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita mampu menjalankan apa yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul pernah menegaskan kepada kita semua, kutinggalkan dua pusaka kepadamu, bila engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu akan selamat dunia akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnatur Rasul. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, isi kandungan Al-Quran tidak pernah meragukan. Bahkan isi kandungan Al-Quran bisa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai penenang, Al-Quran sebagai penyejuk, Al-Quran sebagai pengaman hati. Bagi siapa? Bagi mereka yang yakin bahwasanya Al-Quran tadi adalah merupakan suatu sinar, suatu penyejuk, suatu air yang bisa membasahi daripada tubuh seorang hamba yang betul-betul dia beriman pentingnya Al-Quran dalam menghadapi segala aspek kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu kita harus tahu bahwasanya isi dari kandungan Al-Quran yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah
akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran juga memuat tentang ibadah, peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya ibadah salat 5 waktu, adanya zakat, adanya haji, dan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini adalah merupakan suatu kesempatan kita sebagai seorang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan Al-Quran yang lain adalah tentang apa? Akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita jalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sekutukan aku dengan sesuatu. Ini adalah merupakan akhlak yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hidup di dunia ini bukan sendirian. Kita punya saudara, kita punya tetangga, kita adalah semua sama di hadapan Allah. Jadi kita harus berbuat baik, terutama wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini adalah suatu cerminan yang terdapat di dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran sudah memberikan pembelajaran bagi kita semuanya, memberikan suatu tempat di mana setiap kita sebagai manusia ada kelemahan, ada kelebihan, tapi kita mempunyai Al-Quran sebagai tempat kita kembali, Al-Quran tempat kita merujuk, Al-Quran adalah merupakan dasar Islam, Al-Quran sebagai dasar orang-orang yang beriman. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran, insya Allah Allah akan angkat derajatnya. Bahkan Allah di hari akhir nanti Al-Quran sebagai syafaat di hari kelak nantinya. Mudah-mudahan kita dengan kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, tausiah pada pagi yang penuh berkah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semua. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.